Huruf waw. Di dalam buku Fasal Tulisan kita, di situ terdapat ada waw asli dan juga waw mad. Huruf waw mad sudah kita bahas di awal pertemuan ketika kita membahas huruf al-jawf, huruf alif, huruf alif. Dan huruf waw tersebut adalah yang mad ya, huruf waw yang mad dia bersaudaraan dengan huruf waw mad dia bersaudara dengan huruf ya dan ya mad dan alif. Ya mad dan alif yang tempatnya berasal dari al-jawf, rongga tenggorokan yang membentang hingga rongga mulut. Dan insyaallah kita akan bahas waw yang asli. Waw yang asli. Tempatnya berada di mana waw yang asli? Huruf waw yang asli tempatnya adalah kedua bibir dengan posisi monyong seperti mengucapkan huruf u. Ya, seperti mengucapkan huruf u, tapi tidak mengucapkan huruf u, hanya seperti saja. Bukan u ya, bukan u. Tapi dia harus menekan di antara kedua bibirnya, harus ada tekanan sehingga tidak menyerupai huruf u. Kalau huruf u dia berasal dari hamzah, u hamzah. Sedangkan huruf wawu makhrajnya hanya menyerupai saja dalam posisi monyong. Ada sedikit tekanan di antara kedua bibirnya. Bedakan mana yang menurut panjenengan itu waw asli. Ya, mana yang menurut panjenengan waw asli. Hati-hati ya, karena di situ seperti mengucapkan huruf u. Satu. Dua. Satu dua. Iya. Dua ya. Kalau yang pertama itu mutlak huruf hamzah. Hamzah. Sedangkan yang dimaksud di situ adalah posisi kedua bibir dalam keadaan mencucu seperti halnya mengucapkan huruf u. A, I, U. Tambahannya adalah sedikit ada tekanan di kedua bibir kita. Seperti itu ya. Iya, monyong dulu karena dia harus mengumpulkan kedua bibir dalam keadaan mencucu. Di situ disebutkan seperti huruf u. Harus mencucu. Hanya saja bedanya ada tekanan di dua bibirnya. Kalau tidak ada tekanan u. Coba ya kita ucapkan huruf u dulu. Kira-kira di kedua bibir kita ada tekanan apa tidak? Coba praktekkan. Ketika mengucapkan huruf u, hamzah, dhammah, ada tekanan dua bibir kita apa tidak? Tidak ada, mutlak. Dan sekarang huruf waw asli itu ada tekanan di dua bibir kita. Dan sumber suaranya berada di menjunjungnya kita, bukan dari tenggorokan ya. Coba silakan. Ahsantum. Bagus semuanya. Dan kata Imam Jazari, menurut beliau di dalam kitab Matan Jazari, dalilnya adalah lisyafatainil wawu baun mimu. Ya, makhraj dua bibir itu ditempati tiga huruf, yakni waw, ba, dan mim. Ya, berarti huruf yang akan kita bahas tinggal tiga huruf lagi, waw, ba, dan juga mim. Insyaallah malam hari ini kita akan tuntaskan huruf wawunya. Waw memiliki 6 sifat. Huruf tersebut ketika diucapkan tidak boleh mengalir nafasnya. Ya.
Kalau di situ dikatakan tidak boleh mengalir nafasnya, berarti huruf wawu tersebut ketika diucapkan membutuhkan nafas apa tidak? Butuh nafas apa tidak? Ya, butuh nafas apa tidak? Butuh sedikit. Dia di situ kan dikatakan bahwa huruf wawu itu memiliki sifat jahar. Semua huruf yang memiliki sifat jahar tidak boleh mengalir nafasnya. Tapi pada saat mengucapkan semua huruf itu butuh nafas atau tidak? Bagaimana kita mengetahui bahwa itu butuh nafas? Ada tekanan, tarik nafas dulu. Ya? Karena kalau tanpa nafas kita nggak bisa mengucapkan satu huruf pun. Buktinya jenengan semua tahan nafas dan ucapkan huruf bisa nggak? Ini sudah ada nafas yang keluar. Kagak nyelam yang mana? Kalau kita saat berenang saya menyelam, begitu kita memaksa untuk mengucapkan huruf, mesti ketelan airnya. Itu menunjukkan bahwa semua huruf itu ketika diucapkan membutuhkan nafas. Hanya saja nafas itu mengalir atau tertahan. Ya. Jadi bukan berarti tidak mengalir nafas itu kemudian tidak butuh nafas, mesti membutuhkan nafas. Hanya saja tertahan atau mengalir. Siapa yang menahannya? Bukan. Yang menahan mengalir suara atau tidaknya itu adalah bahasa Indonesia pita suara kita. Jadi nafas yang keluar dari paru-paru kemudian keluar itu disaring oleh dua pita suara. Jika pita suara itu dalam keadaan bergetar, maka posisi nafasnya tertahan. Jika terbuka, maka mengalir dia. Contoh nih ketika mau ucapan huruf apa? Yang sering saya contohkan huruf zain dan sin. Mereka memiliki satu tempat. Di sini akan ada rasa getaran kita. Begitu mengucapkan zain, jangan dilepas makhrajnya kemudian pindah ke huruf sin. Di sini akan terbuka. Jadi bentuknya seperti ini. Coba saja rasakan di sini. Begitu masuk ke huruf sin, dia terbuka. Dan itulah mengalir namanya. Begitu dia bergetar, itu artinya ada suara, ada nafas yang tertahan. Ya gitu ya. Jadi ketika mengucapkan semua huruf yang memiliki sifat jahar bukan berarti tidak membutuhkan nafas. Ya saja nafasnya tertahan atau mengalir. Ya. Kedua, sifatnya yakni rokhawah, mengalir suaranya. Mengalir suaranya. Mengalir suara. Yang ketiga, istifal, dia rendah lidahnya. Rendah lidahnya, tidak mungkin mengucapkan huruf wawu kemudian pangkal lidahnya terangkat. Oh, jadinya tebal. Oh, nggak bisa. Huruf tersebut infitah, kelima ismat, sulit dalam pengucapan. Kenapa dikatakan sulit dalam pengucapan? Nanti insya Allah kita akan bahas. Ada beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf wawu. Ya, ini harus kita hindari. Kemudian yang keenam adalah lin, lunak dalam pengucapan. Lunak dalam pengucapan. Kalau di dalam matan Jazari, lunak dalam pengucapan tersebut ada syaratnya. Syaratnya apa Ustaz Kunarso? Lin. Kalau wawu dia dalam posisi sukun ya. Sukun. Sebelumnya doma. Ya. Sebelumnya fathah. Ya, sebelumnya fathah. Ada yang hafal dalilnya? Setelahnya sudah selesai. Dalilnya lin. Walinu. Iya, betul. Walinu wawun yaun sukina wal fathah. Ya. Sedikit lagi. Walinu wawun yaun wasukina wal fathah.
kurang sumuran. Oh, kurang depan. Kurang depannya itu. Ya, kurang sedikit lagi. Kalau ada yang bisa melanjutkan, pisang bawa semua. Wawun wa yaun sukina wal fathah. Iya, wan fatahah. Syaratnya ada di bait setelahnya sedikit ya. Wal fathah. Wah, lupa lagi. Kalau yang sedikit ini tidak masuk, batal. Nggak jadi lin. Kalau saya yang jawab, pisangnya buat saya. Iya, semua. Baik ya. Walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Itu syaratnya. Harus sebelumnya. Sebelumnya ya. Jadi lin syaratnya adalah waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya ada harakat fathah. Sebelum kedua huruf tersebut ada harakat fathah. Ya. Contohnya mana? Min khawuf harus dibaca lunak, tidak boleh berubah menjadi hamzah tasil. Min khawuf, ini salah. Membaca seperti ini salah. Min khawuf, salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Wawunya berubah menjadi hamzah, hamzah tashil. Ya, harusnya min khawuf. Bedakan ya antara min khawuf dengan min khawuf. Beda sama? Beda. Beda nggak, Bro? Belum tahu, belum paham ya? Baik, nanti kita urutkan. Ya, lin itu lunak di dalam pengucapan. Yang dimaksud lunak dalam pengucapan itu ketika ini bisa ditarik sini enggak? Nah, pada kata min khawuf kita harus menempatkan wawu sukunnya ini. Wawu sukunnya itu betul-betul di mana? Diletak dua bibir dalam keadaan mencucu. Min khawu. Jangan dibaca min khawu. Tidak melibatkan kedua bibir. Padahal di sana adalah lin. Lin. Lunak dalam pengucapan. Yang dimaksud lunak dalam pengucapan, wawu ini tidak boleh berubah menjadi hamzah tashil. Tidak boleh berubah menjadi hamzah tashil. Min khawuf. Tapi harus mencucu. Min khawuf. Sehingga suara wawunya jelas dan dalam keadaan lunak. Min khawuf. Khawuf. Jangan khawuf. Ada gerakan nggak bibir saya? Jangan semuanya perhatikan dulu ya. Min khawuf. Mencucu tidak? Min khawuf. Mencucu tidak? Padahal huruf wawu syaratnya dia kedua bibir dalam keadaan monyong, seperti mengucapkan huruf u. Jadi setelah min khaw mencucukan kedua bibir kita. Min khawuf, sehingga tidak turun ke hamzah. Min khawuf, turun ke hamzah. Min khawuf. Ya, itulah yang dimaksud dengan lunak. Jangan sampai berubah menjadi hamzah. Dari segi suara pun kita bisa membedakan. Bagi yang jeli ya, min khawuf, min khawuf. Beda sama? Beda. Itu linnya huruf waw ya. Syarat lin huruf waw adalah waw sukun sebelumnya harus fathah. Sebelumnya harus fathah. Ya. Coba ya, kita latih dulu huruf waw sukunnya terlebih dahulu ya. Seperti tadi yang sudah kita perhatikan bersama-sama. Bibir mencucu dulu.
Sedikit tak ada tekanan di kedua bibirnya. Sip. Seperti ada getaran. Ya, karena dia menekan mesti ada getar. Dia tenang tapi tidak bergerak. Bergetar karena dia makhrajnya asalnya di sana. Coba kita latih ini dulu sebelum kita masuk ke latihan fasahanya. Min khauf. Silakan. Min khauf. Itu bisa semua. Insyaallah ya. Syaratnya lin itu apa, Prof Herman? Syaratnya lin, syaratnya dikatakan lunak itu apa? Waw sukun dan ya sukun ya sebelumnya fathah ya. Kalau misalnya sebelumnya dhamma, dia lin apa tidak? Tidak. Jadi mad. Jadi mad. Ya. Jadi misalnya ada dua huruf, dua kalimat seperti ini. Status wawunya antara 1 dan 2 sama atau beda? Status wawunya sama atau beda? Beda. Status wawu yang pertama sebagai wawu apa? Wawu lin. Sedangkan wawu yang kedua? Iya, sama ya. Status wawunya berbeda. Tidak semua wawu sukun itu berfungsi sebagai maddiyah, tapi sebagai lin. Ketika dua ini dibaca sama-sama berhenti. Ketika saya berhenti di sini, cara bacanya sama atau beda? Cara bacanya beda, tapi panjangnya, kadar panjangnya beda atau sama? Sama, kadar panjangnya sama, tapi nama hukumnya berbeda. Kalau yang pertama hukumnya apa? Iya, mad lin. Sedangkan kalau kita baca dalam keadaan waqaf di akhir, hukumnya apa? Mad arid lis sukun ya. Khuf. Sedangkan ini khauf ya. Baik. Dan ada beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf waw. Ada beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf waw. Satu, tulis ya. Satu kesalahannya. Huruf waw ketika sebelumnya fathah sering terbaca dengan vokal O. Ya. Ya, contohnya di sini. Waw sukun ketika sebelumnya fathah sering terbaca dengan vokal O. Contohnya yaumi jadi yaumi. Yaumi. Karena apa? Orang kita itu memasukkan logat kita ke dalam tilawah Al-Quran. Contoh nih, kalau orang kita bacanya apa? Gunung. Gunung. Tidak gunung ya? Mau kemana? Mau ke gunung. Mana di gunung? Mau di gunung ya? Gunung ya. Dan ini dimasukkan ke dalam tilawah harian kita menjadi yau. Yau. Hati-hati ya. Maliki yaumiddin. Salah itu. Yau. Yau. Padahal huruf waw itu harus bercucu. Yau. Maliki yaumiddin. Yau. Itu kesalahan yang pertama. Jika waw sukun sebelumnya fathah sering terbaca dengan vokal O. Kedua, jika sebelum waw sukun, non sukun atau dhammah tanwin sering tidak masuk ke rongga hidung.
jika wawu sukun, atau jika wawu hidup aja ya, jika wawu dalam keadaan hidup, kemudian huruf sebelumnya nun sukun atau tanwin, tidak melibatkan rongga hidung. Contohnya, kalau kita membaca kalimat seperti ini, hukumnya apa? Minwa. Hukumnya apa? Idgham bi gunnah, masuk disertai dengan dengung. Tapi banyak yang terjadi membacanya tidak dengan gunnah. Miu hilang tanpa gunnah. Harusnya miu dengan gunnah. Harusnya disertai dengan gunnah. Saya ulangi, yang pertama, kesalahan wawu. Jika wawu sukun sebelumnya fathah, sering terbaca dengan vokal O. Contohnya yaumi. Ketika huruf wawu tersebut dalam keadaan berhukum gunnah, idgham bi gunnah, sering tidak masuk ke rongga hidung. Ya, miu, tidak masuk rongga hidung, salah. Kemudian yang ketiga, ketika wawunya dalam keadaan bertasydid, sering berubah menjadi mad. Ya. Jika wawunya dalam keadaan bertasydid, sering tertukar atau berubah menjadi mad. Contohnya di fasal tulisan nada ayat 8. Keempat tadi ya, wawu sukun jika sebelumnya fathah, selain tertukar dengan vokal O, juga sering berubah menjadi hamzah tashil khauf. Semua kesalahan tersebut akan saya contohkan. Contoh di kata yau, terbaca yau. Maliki yaumiddin, khata, salah. Kemudian jika wawu dalam sebelumnya nun sukun atau tanwin, sering terbaca dengan tidak melibatkan rongga hidung. Contohnya min waro, terbaca miu, harusnya masuk ya, miu waro ya. Kemudian yang ketiga, kalau wawu tersebut dalam keadaan bertasydid, dia suka berubah menjadi mad. Contoh. Wa idzan nufusu zuwijat, bedakan dengan zuwijat ya. Tidak ditekan. Wa idzan nufusu zuwijat, itu mata apa bukan? Zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat, itu mad atau nabrah, tekanan? Sekali lagi ya. Wa idzan nufusu zuwijat, tekanan atau mad? Wa idzan nufusu zuwijat, tekanan? Bedakan dengan ini ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Sekali lagi ya, bedakan dulu. Wa idzan nufusu zuwijat, ya, kok berubah? Kedua, wa idzan nufusu zuwijat, ya, beda sama
Beda. Maka sering tertukar dengan mad. Harusnya ditekan berubah menjadi sukun. Zuwijat. Ya. Sering terjadi apa tidak? Wa idzan nufusu zuwijat. Tidak menekan. Kalau menekan itu ada nabroh di dalamnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Nah. Contoh lagi di ayat yang ke-8, li ba'dhin adu mat apa tekan. Li ba'dhin adu. Ini yang saya baca mad atau tekanan? Mad. Yang betul li ba'dhin adu. Sebagaimana sukunya li ba'dhin adu. Kalau dibaca li ba'dhin adu, beda semua. Iya. Ketika huruf waw bertasydid maka dia harus ditekan, ya. Dan sering terjadi kesalahan menjadi mad. Li ba'dhin adu mad. Kemudian yang keempat, jika sebelumnya fathah sering tertukar menjadi hamzah tashil, sebagaimana yang tadi kita sudah contohkan, min khauf di hamzah. Harusnya min khauf, lunak lembut lin, min khauf. Baik, sebelum praktek ke latihan fasahah ada yang tanyakan dulu. Tadi namanya mat apa? Yang bawah. Lah itu. Ini? Tidak ada. Lah itu. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf, maka mad tersebut boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Namun yang lebih utama dibaca 6 harakat. Ya, khuf. Ya. Kalau madlin dengan mad arid li sukun, dia boleh memilih, ya. Sama panjangnya, yang lin ataupun yang arid li sukun boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Tapi jika kita sudah membaca ayat pertama dengan 2 harakat, maka sampai selesai harus dibaca 2 harakat. Kalau milih 4 sampai selesai 4 harakat. Kalau 6 harokat sampai selesai harus 6 harokat. Tapi di sini adalah yang lebih utama daripada 2, 4 yaitu 6 harokat. Contoh min khauf boleh, min khauf boleh, min khauf boleh. Ya. Cuma kalau kita sudah mengambil satu pilihan harus konsisten. Pilih 2 ya 2, 4, 4, 6, 6. Jangan berubah-ubah. Satu ayat yang pertama 2, ayat kedua 4, ayat ketiga 6, jangan. Enggak konsisten. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah bisa difahami atau masih bingung berkaitan dengan waw? Khususnya lin, ya, khususnya lin. Kalau sifat jahar sampai ismat kita sudah sering pelajari, khususnya lin. Lin itu bacaan yang lunak, lembut dalam pengucapan. Maksudnya lembut, tidak boleh bergeser menjadi kasar. Khauf, lembut. Kalau itu apa? Ini kan domah wawu sukun, itu mat arid li sukun. Kalau yang ya misalkan apa namanya, depannya ya tidak wawu tapi ya, terus bawahnya kasroh misalkan, itu juga Sama, mat adil sukun sama, ya, sama. 2. Contohnya, contoh di Maliki Yaumiddin, ya sukun sebelumnya kasrah, bertemu huruf hidup dibaca waqaf, mat arid li sukun, sama. Ya.
6 harakat. Itu ya sukun sebelumnya kasroh. kasroh Mad arid lisukun. Sama. ketemu dengan huruf hidup. Ya, mad arid lisukun itu ini ya, patokannya bukan di sini, tapi kalau kita menemukan mad tabi'i. Mad tabi'i. Kalau ini mad arid lisukun apa tidak? Dibaca waqaf misalnya. Mad arid lisukun apa bukan? Barun. Ketika di waqaf bar. Mad arid lisukun apa tidak? Ya? Fatihah ada Pak. Ini mad arid lisukun apa tidak? Itu panjang, jadi alifnya ma, roknya hidup, hidup. Dibaca waqaf. Baca wakof. Maka status ba-nya dia dibaca berapa harakat? Mad arid lisukun apa tidak? Kayaknya iya. Mad arid lisukun ini ya. Mad arid lisukun itu apabila mad tabi'i. Banyak mad tabi'i apa tidak? Mad tabi'i apa tidak? Mad tabi'i. Apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup kemudian dibaca waqaf berhenti, maka mad tersebut bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Ini adalah mad arid lisukun. Ya, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Malik yaumiddin ini. Tashdid. Ya, tashdid. Di mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf menjadi tashdid. Ya. Apa saja yang menjadi mad arid lisukun itu? Waw sukun, ya sukun dan alif. Sesuai dengan harakatnya ya. Kalau waw sukun berarti huruf sebelumnya harus dhammah. Kalau ya sukun sebelumnya harus kasrah. Jika alif maka sebelumnya harus fathah. Sama ya, itu ya. Sama. Khuf, did, baru sama hukumnya mad arid lisukun semuanya. Ya, kuncinya adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf mesti hukumnya mad arid lisukun. Kalau sebelumnya fathah mesti mad lin. Contohnya li ila fi quraish itu mad lin. Min khauf kalau ini hanya 2 saja. Kalau mad lin hanya 2 saja. Ketika waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah saja. Kalau yang mad arid lisukun waw sukun sebelumnya harus dhammah. Ya sukun sebelumnya harus kasrah, alif harus fathah, ya. Ketika ya sukun misalnya, ya sukun sebelumnya fathah, apakah dia masih mad arid lisukun? Tidak. Statusnya jadi lin, mad lin, ya. Lin itu apabila waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Ya. Seperti itu satu nazar. Ada lagi? Udah jam 9 ya. Kita tuntaskan ya. Tuntaskan di latihan fasahnya.